sesi beda materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja lumayan sering bikin deg-degan di dunia pendidikan modern. Kita akan kupas tuntas soal ujian online dan teknologi penguasaan di baliknya. Saya super antusias buat nemenin kalian membongkar topik ini pelan-pelan. Jadi, mari kita mulai. Nah, jujur-jujuran aja nih. Pernah nggak sih kalian ngerasa cemas atau agak parno gitu waktu harus duduk anteng di depan laptop? Terus ngerasa ada kamera yang mantengin tiap gerak-gerik kalian selama ujian. Wajar banget kok kalau rasanya agak canggung atau nggak nyaman. Maksudnya, sadar kalau kita lagi diawasin lewat lensa kecil di ujung layar. Itu kadang bikin telapak tangan keringatan. Tapi santai aja. Hari ini kita bakal singkirin semua rasa cemas itu dengan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Langsung aja, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas apa itu online proctoring. Terus, gimana sih cara kerjanya? Habis itu kita lihat gimana teknologi ini menjaga integritas akademik kita. Dan yang paling penting, perlindungan privasi mahasiswa. Yuk kita bedah satu-satu. Masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya online proctoring itu? Jadi gini, Automated Online Proctoring atau AOP itu pada dasarnya cuma pengawasan digital yang dibantu sama kecerdasan buatan atau AI. Tugasnya simpel banget, memfasilitasi dan memantau ujian online biar tetap aman. Coba bayangin, sistem ini bukan sebagai agen rahasia yang lagi ngintip kalian, sama sekali bukan. Anggap aja ini versi digital dari dosen pengawas yang suka jalan keliling lorong kelas waktu kita ujian tatap muka. Tujuan murni, cuma buat mastiin semuanya tertib dan sesuai dengan aturan main yang ada. Lanjut ke bagian kedua, gimana sih cara kerja sistem ini sebenarnya? Nah, proses itu cukup terstruktur lewat 3 langkah utama. Langkah pertama, verifikasi identitas. Sama persis kayak ngasih unjuk kartu mahasiswa sebelum masuk ruangan. Sistem cuma butuh mencocokkan wajah kalian sama profil resmi dari kampus. Langkah kedua, penguncian browser. Ini buat mastiin layar kalian tetap terfokus di halaman ujian saja. Jadi akses buat buka-buka tab lain otomatis dikunci. Dan langkah ketiga, pemantauan AI. Selama durasi ujian, sistem bakal otomatis mendeteksi hal-hal yang kurang wajar. Misalnya, tiba-tiba ada suara bising yang muncul atau ada orang lain yang masuk ke dalam frame kamera kalian. Jadi kelihatan, ini sama sekali bukan misteri. Cuma rangkaian alat yang kerja secara sistematik saja. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, menjaga integritas akademik kita. Kenapa ini penting banget? Coba kita bandingkan. Kalau ujian dibiarkan tanpa pengawasan, itu rentan banget sama yang namanya kecurangan. Ada celah buat ketidakadilan yang pastinya merugikan pihak-pihak tertentu. Tapi dengan AOP, sistem ini benar-benar menyamaratakan area kompetisi. Sistem ini melindungi kalian, mahasiswa-mahasiswa yang udah jujur. AOP memastikan kerja keras kalian. Waktu kalian begadang semalaman buat belajar dan dedikasi kalian itu enggak diremehkan sama mereka yang cuma cari jalan pintas. Kehadiran sistem ini murni buat mengamankan keadilan buat semua orang tanpa terkecuali. Dan ini bagian keempat, perlindungan privasi mahasiswa. Saya yakin ini pasti yang paling sering terjadi kekhawatiran kalian. Poin paling krusial di sini adalah pihak universitas itu punya protokol privasi yang ketat dan berlapis. Pertama, soal enkripsi data. Semua rekaman video dan data ujian kalian itu dienkripsi dengan standar keamanan yang super tinggi. Jadi mustahil buat diretas atau diintip sama pihak luar. Kedua, aksesnya sangat terbatas. Enggak sembarangan orang bisa nonton rekaman ujian kalian. Aksesnya benar-benar cuma buat pihak resmi yang berwenang, misalnya dosen pengampu mata kuliah tersebut. Dan ketiga, penghapusan otomatis. Kampus enggak akan menyimpan data kalian selamanya. Setelah lewat periode tertentu sesuai kebijakan kampus, seluruh rekaman itu bakal otomatis dihapus permanen, hilang. Jadi kalian bisa tenang karena data kalian aman.
Sebagai penutup beda materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kira-kira gimana ya teknologi yang transparan ini bakal terus membentuk keadilan dan keamanan buat masa depan pendidikan kita? Dengan pemahaman cara kerja alat seperti automate online proctoring ini, kita nggak cuma lagi ngelindungin hak privasi dan integritas kita sekarang, tapi juga lagi meletakkan standar keadilan akademi yang jauh lebih baik buat masa depan. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin beda materi ini sampai akhir. Tetap kritis, terus belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.